Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Madhab yang batil. Madhab antum ini madhab yang batil. Karena bercita-cita ingin membunuh anak. Sama saja. Karena itu pada hakikatnya membunuh. Karena tidak mau anak supaya dia mati. Padahal Nabi SAW telah melarang kita mendoakan kecelakaan untuk anak-anak kita. Anak dari usaha antum. Sejauh mana bandelnya? Namanya anak-anak tidak terkena hukum. Apakah antum sudah tahu bahwa anak ini nanti akan jadi anak yang tidak saleh? Tidak. Orang-orang tua sebagiannya, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar, selalu salah tafsir dan salah dalam memahami, salah dalam mendidik anak-anaknya yang nakal, anak-anaknya yang bandel. Tidak boleh, haram. Apa antum sudah tahu nanti anak ini akan jadi anak yang tidak soleh, yang durhaka? Dari mana antum tahu? Dari mana? Nggak tahu kan? Nggak tahu lah. Kalau tidak tahu, bagaimana bisa langsung memponis bahwa anak ini nanti akan jadi anak yang tidak soleh? Bisa jadi anak itu akan jadi ulama besar. Kenapa antum tidak punya harapan? Bersangka baik kepada Allah. Ya Rabb, jadikanlah anak ini anak yang saleh. Anak nakal biasa. Lihat nih. Lagi ngaji, mulai jalan sana, biasa. Sabrun, sabar orang tua. Sabar. Seperti kita, saya antum, sabar berisik anak-anak. La ba'sa bihi, enggak apa-apa. Kan lebih bagus dia main di masjid daripada main di kelenteng. Tahu kelenteng? Ya. Sabrun jamil. Sabar. Kemudian dari mana antum tahu bahwa Allah akan menggantikan yang lebih baik dari dia? Barangkali yang lebih buruk yang bisa langsung memotong leher antum. Tak boleh. Orang tua, kalau kita tidak siap mempunyai anak, jangan nikah. Sama dengan seorang tidak siap mempunyai istri atau tidak siap mempunyai suami, jangan nikah. Anak buah hati orang tua. Nabi SAW katakan buah hati. Hati ini akan sejuk melihat anak-anak. Qurratu ain, kesejukan pandangan mata. Kata Nabi SAW, anak min atyabi kasbikum, dari sebaik-baik usaha kamu. Karena anak-anak dia akan bandel, akan nakal. Antum pernah jadi anak-anak kan? Tanya sama orang tua antum, kayak apa pak bandelnya saya? Saya dulu anak kecil bandel. Ibu saya suka cerita sama saya, tidak ada yang sanggup menjaga saya. Sehingga kalau ibu saya bawa saya ke tempat kawannya, tamunya, ada gelas saya ambil buang, pecahin. Sehingga kalau tahu bahwa ibu saya bawa saya, si hakim katanya, semua itu gelas dibenahi dulu. Buang. Maka, tapi ibu saya tidak pernah memarahi saya. Tidak pernah memarahi saya. Saya bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Lembut orang. Lembut. Tidak pernah bentakannya. Karena anak akan berjalan. Rasulullah SAW, cucunya juga nakal, Hasan dan Husain. Lihat. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Beliau lagi berdiri di atas mimbar. Ceramah. Hasan Husain main-main di bawah mimbar, tidak kepala tanggung. Anak-anak kita bahkan nggak ada yang di sini main-main, di sana main-mainnya. Hasan Husain di bawah mimbar Rasul. Para sahabat lagi pada dengerin. Dia jungkir balik di sini,
main. Sampai jatuh tersungkur. Nabi turun putuskan khutbahnya, tidak sabar. Kemudian beliau mengucapkan, Sadaqallah, benarlah Allah. Apa ayatnya? Innama amwalakum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu itu ujian bagi kamu. Sadaqallah, kata Nabi, benarlah Allah. Anak itu merupakan fitnah, ujian. Lihat, sabrun jamil, sabarnya Nabi menghadapi kenakalan anak-anak. Kenyataan anak-anak nanti akan berubah dengan perubahan usia. Dengan perubahan usia. Maka itu Nabi SAW kalau membentak dengan bentakan yang sesuai dengan penerimaan anak. Ketika Hasan memakan korma sedekah zakat, ya, dibentak oleh Nabi, kih. Yang maksudnya adalah cara bentakan untuk anak. Tidak sama dengan bentakan orang dewasa. Ini saya tunjukin. Kalau antum berdiri di depan saya, anak antum berdiri lagi. Saya bentak dengan bentakan keras. Cara penerimaan antum berdua tidak sama. Antum menerimanya mungkin bisa menerima. Masuknya suara itu, getar suara itu masuk ke dalam kepala antum melalui telinga antum dan ke urat saraf antum. Bisa terima. Tapi anak tidak bisa terima. Dia kaget. Penerimaannya tidak sekuat. Bentakan, hei! Kaget dianya. Tidak baik bagi hati anak itu, bagi pikiran anak itu, bagi fisiknya tidak bagus, bagi tingkahnya, bagi kelakuannya tidak baik. Lihat pendidikan Rasulullah SAW terhadap anak. Itu baru masalah bentakan. Bagaimana sekarang orang-orang tua membentak-bentak, bapak-bapak, ibu-ibu membentak-bentak anaknya. Masya Allah, kalau kita dengarkan seperti bentakan orang dewasa. Anaknya jadi ngerentak. Tahu ngerentak gak? Nggak tahu orang Sumatera ngerentak, bahasa Jakarta itu. Tahu? Minder, rendah. Minder. Takut. Sehingga di kemudian hari dia kalau lihat bapaknya seperti lihat singa. Maka kalau bapaknya pergi keluar kota, alhamdulillah, senang. Banyak anak-anak yang senang kalau bapaknya keluar. Karena bapaknya tidak ada rahim. Nabi yang anak-anak dicium, dia sayang, dia gendong. Anak-anak. Nabi pernah mengutus Ibnu Abbas. Untuk panggil Muawiyah untuk menulis wahyu. Ibnu Abbas jalan, tahu-tahu ketemu anak-anak lain sedang bermain. Main, anak-anak ya. Anak-anak kita suruh, nak, coba ke sana panggil si fulan. Tengah jalan, ada anak-anak lagi main-mainan, nimbrung, main. Nabi susul, pegang Ibnu Abbas dari belakang. Nabi. Main Ibnu Abbas masih anak-anak. Lihat gerombolan anak-anak, banyak rombongan anak-anak. Ikut dulu di situ, ikut main. Subhanallah. Anak-anak. Sabar. Berapa anak antum? 4. Masya Allah. Banyak. Saya baru 3. Sabar. Istri berapa? 1. Oh, okay. Sama sama saya 1. Udah istirahat dulu kita. Mau apa? Sama-sama. Sabar mana? Tuh bapak-bapak kita harus sabar. Sabrun jamil. Sabar. Anak-anak bandel biasa. Anak-anak itu indah. Nikmat antum bersama anak-anak. Komunikasi yang lancar. Ajarkan anak-anak. Biasa bandel, nggak apa-apa bandel. Asal perlu dilihat sejauh mana nakalnya. Kalau nakalnya itu misalnya, saya terangkan, tunggu dulu, terangkan. Misalnya memudaratkan anak itu, cegah.
Misalnya anak main di tengah jalan sekarang di jalan raya sana. Kita cengar-cengir aja ngelihat. Bapak yang bahlul namanya. Masa anak main di tengah jalan raya didiamin. Ketabrak mobil, mut. Mati. Atau anak main di pasir. Pasir nanti kupingnya masuk pasir. Hidungnya atau apa. Cegah, jangan nak. Ini nggak bagus. Begitu diarahkan. Diamin. Guling-guling di tanah atau biarinlah kotor-kotor. Jangan. Ajarkan anak biar bersih. Sering kita lihat anaknya sebagian kaum muslimin ingusnya meler terus. Meler. Kesian tuh anak. Anak-anak belum bisa ngurus diri. Kita diperintah dalam Islam selain mengurus agamanya, urus juga fisiknya. Makanannya, ingusnya, badannya bau amis. Saya sering cium anak-anak, ini badannya, wah ini nggak bersih bapak ibunya nih, bau amis, bau. Anak yang bersih, walaupun dengan sederhana, begitu. Pakaian yang bersih, diajarkan pakai sepatu, jangan nyeker terus anaknya. Walaupun kecuali kalau tidak punya sendal, tidak punya sepatu. Zuhud sudah anaknya itu. Kalau punya sendal, punya sepatu, diajarkan pakai sepatu, pakai sendal, pakai baju yang baik, bersih. Diajarkan gimana cara buang ingus gini, ada sampai atau tisu begini. Begitu anak, bersih, diajarkan kebersihan. Kotor. Ini ada yang gulingan, ada yang main di sana. Begitu melihatnya. Kalau sekiranya mudarat dan tidak baik bagi dia, diajarkan. Kalau perlu dibentak. Kalau perlu dimarahi. Tapi yang sekiranya dia bisa menerima, tidak mengganggu otaknya, tidak mengganggu hatinya, dan lebih banyak komunikasi. Antum baca kitab saya Menanti Buah Hati dan Hadiah untuk yang dinanti. Situ ada saya terangkan tentang tarbiyatul aulad. Barangkali ini madhab yang batil.